Aduh, mental dia. Ayo silakan muslim yang lain. Silakan muslim yang lain. Ayo, saya berikan kalian kesempatan untuk naik. Yuk. Kita kasih naik ada Gunung Serba. Ayo, Gunung Serba ID. Malam ini kita banyak muslimah-muslimah. Yuk, silakan yuk. Gunung Serba ID. Halo Gunung Serba ID, silakan nyalakan kamera. Ya, muslim bang, foto profil wanita, tapi ternyata pria. Muslim bang. Muslim bang. Ya, silakan bang. Apa yang ingin abang sampaikan? Silakan. Cuman mau sampaikan kalau misalnya gimana ya bang, kalau misalnya lu mau, ini kan Edis nih kan? Betul. Nama saya Edis, betul. Terus kan, misalnya abang mau cari, mau maksud abang itu gimana? Mau cari maksud abang, maksudnya gimana sih bang? Kan misalnya abang mau cari tahu tentang Islam. Cari tahu tentang yang buruk-buruk atau gimana bang? Berarti anda percaya dalam agama Islam itu ada yang buruk-buruk? Enggak. Saya mencari tahu fakta sebenarnya tentang agama Islam, bang. Apa Islam itu? Saya cari tahu. Nah, kalau abang mau cari tahu, ini maaf nih bang, maaf ya. Kalau abang mau cari tahu, jangan cari tahu misalnya lewat saya ngomong gitu. Mending abang cari tahu dari Ustadz Abdul Somad. Oh salah bang, salah. Mencari tahu apa itu Islam itu dari Al-Quran dan hadis. Iya, tapi kan, iya, tapi kan nggak mungkin misalnya kita nggak ada guru bang. Bang, di Quran mana yang mengatakan kalau baca Quran tuh harus pakai guru? Kalau ada ayatnya, kalau kamu membaca Quran tanpa guru, kamu adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh guru-guru di pondok pesantren biar mereka laku. Gimana? Seandainya itu tidak dipropagandakan, kalian akan baca Quran sendiri. Tapi supaya itu mereka itu terus-menerus tak ada kerjaan, mereka harus mempropagandakan itu. Kalau kalian baca Quran gak ada gurunya, kalian sesat katanya. Biar dia kalian jadikan sebagai guru. Nah, ketika mereka kalian jadikan guru, pondok pesantrennya ada isinya. Ya. Tapi bang kan kalau nggak ada guru kita sesat. Kalau misalnya kita baca buku. Oke, di mana dalilnya? Di mana ayat di Quran bahwa kalau membaca Quran tanpa guru sesat? Di mana ayatnya? Ya nggak, dalilnya nggak ada sih. Cuman ya berarti kamu mengada-adakan dan sungguh kamu termasuk orang yang suka mengada-ada. Dan tidaklah orang yang suka mengada-ngada itu, melainkan mereka ialah tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang membuat tidak ada menjadi ada. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang nekat. Ya bang, ini satu lagi bang. Silakan. Tadi kan abang bilang ada Bapak Yesus, Tuhan Yesus. Ada Bapa yang mengutus Yesus, kemudian ada Yesus dan ada Roh Kudus. Apa pertanyaanmu? Itu tiga berarti ya Tuhannya? Iya. Tuhannya tiga? Ya. Tuhanmu aja dua. Tuhanmu itu dua, Muhammad dan Allah. Itu Muhammad utusan Allah bang. Iya, karena kamu pakai terjemahan. Terjemahan? Bang, nih ya, nih saya kasih. Tuhan itu apa sih bang, bahasa Arabnya apa? Allah. Nah, bang, Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Bahasa Arab dari Tuhan itu adalah Rob. Tahu? Tahu. Nah, itu pendebat-pendebat muslim, lawan-lawan debat saya, itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Nih, saya kasih contoh nih. Nih ya. Saya kasih contoh. Misalnya, nih di akun saya satunya ya, nih. Nah ini. Perhatikan ya bang ya.
Dengar ya, dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Tuh. Jadi Allah dan Muhammad itu rob kalian. Nih, ini Yusuf PI. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya, Muhammad itu rob. Itu bukan 1 2 nih. Ini banyak sekali nih. Yang terakhir yang mengaku itu namanya Tasik Ngaji. Dia mengakui bahwa Muhammad itu rob kalian. Jadi rob kalian itu ada 3. Ada 2. Kurios kami ada 3. Oh, Ya. iya. Yesus itu kurios kami, Bapa di surga itu kurios kami, Roh Kudus itu kurios kami. Tetapi yang ketiganya itu adalah 1. Oh, jadi gitu ya, Bang? Iya. Kenapa Oke, Anda Abang. mempermasalahkan kami punya 3 kurios sedangkan kamu punya 2 kurios? Kenapa? Kan kita diskusi, Bang. Iya, maksud saya gini, kalau diskusi itu harus bisa ngaca gitu loh. Iya. Kamu mempermasalahkan bahwa kami punya 3 kurios. Kurios ini diterjemahkan jadi Tuhan ya. Kami punya 3 Tuhan. Kalian permasalahkan. Sementara kalian punya 2 Rob. Itu kalau diterjemahkan 2 Tuhan. Gimana kalian? Oh, Kenapa? Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Kalian punya 2 rob itu tidak jadi masalah. Kami punya 3 rob itu nggak jadi masalah. Karena yang diperdebatkan orang zaman sekarang ini orang-orang awam semua yang berdebat-debat ini. iya Itu betul, tidak Bang. jadi masalah. Yang Itu jadi masalah itu adalah ketika kamu menjadikan selain daripada Yesus, selain daripada Bapa di surga, selain daripada Roh Kudus sebagai robmu. Itu yang jadi masalah. Nah, seseorang menjadi sesat, seseorang menjadi berada di jalan kegelapan ketika dia tidak menjadikan Bapa di surga, tidak menjadikan Yesus, tidak menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya. Maka orang itu pasti berada di jalan yang sesat. Contohnya Anda. Karena Anda menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu cium-cium batu. Akhirnya minum kencing. Coba sekarang saya tanya sama Anda, Pak. Minum kencing itu menurut Anda itu jalan yang benar atau jalan yang sesat? Itu akibat Anda menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Pasti kamu gak minum kencing onta. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Kamu gak akan pergi ke Arab nyiumin batu. Gak akan. Nah sekarang ini orang debat itu malah memperdebatkan kok salah mempertuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu nggak salah itu. Memang itu yang benar itu. Menjadikan Yesus Tuhan, menjadikan Bapa Tuhan, menjadikan Roh Kudus Tuhan. Itu yang benar. Yang salah itu menjadikan Muhammad sama Allah Tuhan. Saya maksudnya mau naik ke sini juga mau tanya itu tentang Roh Kudus, Yesus, sama satu lagi apa itu? Bapa di sorga. Karena kan orang-orang Islam sering sebut kayak gitu. Iya, gini Bang, yang jadi masalah orang itu mempermasalahkan kalau yang dijadikan Tuhan tuh hanya satu begitu. Iya. Gini Bang, apa sih maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh maksudnya apa? Banyak orang nggak tahu itu loh. Coba Bang, saya tanya dulu. Apa pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhanmu? Apa maksudnya itu? Maksudnya? Iya.
Menjadikan sesuatu seperti Tuhan. Bukan seperti Tuhan, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Penguasa ya. Iya, penguasa. Menjadikan sesuatu itu menguasai diri kamu. Itu maksudnya. Jadi Anda itu membuat Muhammad menguasai dirimu. Makanya kalau Muhammad sudah berkuasa atas dirimu, kamu jadi seperti orang ini, Bang. Nih, ini saya kasih contoh di mana Muhammad itu sudah menguasai dirinya. Nih, saya kasih contohnya, Bang ya. Saya kasih. Nih, Bang. Ini adalah contoh di mana Muhammad itu sudah menjadi Tuhan di dalam diri dia. Sudah menjadi Rob. Sudah menjadi sesuatu yang menguasai dirinya. Nih. Nih, Bang. Ini contohnya. Dia minum kencingnya hewan. Karena apa? Karena Muhammad sudah menguasai diri dia. Makanya menjadikan gini loh, Bang. Yesus belum menjadi Tuhan di hidupmu. Belum. Makanya kalau jadi Kristen artinya menerima Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, Anda belum melakukan itu. Yang Anda jadikan Tuhan itu, yang Anda jadikan mengendalikan hidupmu itu Allah dan Muhammad. Makanya dulu sebelum orang jadi Kristen, Yesus belum jadi Tuhannya. Karena Yesus tidak mengendalikan hidup dia. Roh Kudus tidak mengendalikan hidup dia. Bapa di surga belum jadi Tuhannya dia. Karena Tuhannya dia masih yang lain. Gitu. Baiklah, Bang. Terima kasih ya. Nah, makanya Anda renungkan itu, Bang. Saya undang Anda untuk jadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan. Jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan. Pecat Muhammad sama Allah jadi Tuhan di dalam hati. Tidak akan sepertinya, Bang. Salam dari Aceh, Bang ya. Ya, silakan, Bang. Ya, itu hak Anda. Mungkin malam ini belum, ya, tapi suatu saat nanti. Ya. Ya, silakan lagi, yo. Saya undang muslim-muslim ya. Silakan. Silakan muslim-muslim ya, silakan. Silakan, mari kita berdiskusi dengan baik. Ayo. Ya, teman-teman sekalian, silakan ajukan permintaan naik jika kalian merasa bahwa kalian memiliki wawasan, terutama dari muslim ya. Memiliki wawasan, memiliki pengetahuan tentang ini. Yuk, kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Wah, Daeng Sahrul lagi nih. Oh, Kenangan. Salah pencet. Ya, silakan Kenangan. Oke, Kenangan tidak ini. Kita kasih naik ada sebentar ya. Daeng Sahrul tadi di mana ini Daeng Sahrul? Daeng Sahrul. Mana tadi Daeng Sahrul ya? Nah, ini dia Daeng Sahrul. Ayo silakan Daeng Sahrul. Silakan Daeng Sahrul. Ada. Silakan Daeng Sahrul, nyalakan kamera. Agak turun sedikit Daeng Sahrul. Ya, sudah. Ya. Edis, kamu buka itu, coba, Edis. Yang tenang dulu. Daeng Sahrul, saya pengen diskusi kamu duduk tenang. Biar saya nggak pusing. Oke. Duduk dulu, Tunggu, ambil tempat dudukmu, tenang. Ya. Oke. Coba turunkan dulu. Turunkan biar kita sejajar gitu loh. Oke. Ini saya cuma diskusi dengan kepala kalau begini caranya. Iya, saya tidak pakai baju. Oke, silakan Daeng Sahrul. Kamu sudah mengakui yang barusan saya bicarakan tadi? Oke, saya mengerti. Kamu buka itu hadisnya Nabi Muhammad yang menyuruh minum air kencing. Coba kau buka. Baik. Coba tengok. Baik, kita bukakan hadisnya ya. Kita bukakan hadisnya. Oke, sudah terlihat di layar? Saya baca ya. Silakan. Dan sejumlah orang dari suku dan Urana yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah.
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta yang menyuruh, coba kasih naik dulu. Nggak, ini tidak kelihatan. Menyuruh meminum apa itu? Coba tidak kelihatan. Menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Minum air kencing. Nah, terus. Gitu. Ya, jadi apa masalahnya? Oke, betul tidak Muhammad nyuruh orang minum kencingnya hewan? Yang menulis itu siapa? Yang menulis ya pembuat hadis lah. Yang menulis ini hadis siapa? Yang menulis? Menurut riwayat-riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak itu hadis-hadisnya. Siapa yang tulis itu? Oh, jadi kamu mengingkari? Bukan saya mengingkari, saya tanya. Karena kamu lebih pandai daripada ulama, oke? Yang menulis itu adalah para pengarang hadis. Namanya siapa? Ya Bukhari. Bukhari itu siapa? Udah, kamu dibawa Kan dulu. Ini bingung. kamu muter-muter aja, Bingung kamu itu. muter-muter Bukhari siapa. Giliran suruh minum kencing onta, kamu salahkan. Ayo silakan. Ini loh nih. Nih, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia bercerita ada sejumlah orang bla 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 nih. Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta, untuk menyuruh mereka untuk meminum air kencingnya. Nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mau siapa yang nulis? Udah dibilang nulis Bukhari. Gimana nekat yang nyata? Kalian kok mengingkari hadis ini sih? Nih, saya tunjuk lagi nih. Kalian itu jangan mengingkari hadis ini. Nih loh, saya kasih tuh bukunya ini bahkan ini nih. Ini udah ada buku ini. Nih, buku. Sembuh dengan air kencing unta. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan kecuali Muhammad. Memang gak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan itu selain Muhammad. Gimana? Emang ada nabi lain suruh minum air kencing hewan selain Muhammad? Oh, gimana sih kalian ini? Masih membahas hadis. Kamu kalau jadi Islam baru 2 hari, nggak usah bahas hadisnya. Iyain aja udah. Ya silakan Basrori. Ya. Basori, ya silakan Basori, nyalakan kamera. Silakan Basori. Trending topik lagi nih. Trending topik. Ya Basori. Kenapa wajah Anda kok gelap-gelapan? Ini di rumah. Iya, kenapa tidak bisa nyalakan lampu? Kalau udah malu jadi orang Islam, saya turunin, saya naikkan Muslim yang masih bangga dengan orang Islam. Gimana? Bisa nyalakan lampu? Lampunya sudah nyala, cuma kurang ini di rumah istriku ini. Oke, karena gelap-gelapan satu aja. Betul Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Ini sudah takut sama saya. Sebentar, betul tidak Muhammad nyuruh? Ya sudah. Udah di bawah. Nekat yang nyata. Yuk silakan ya. Arif Abiu, silakan. Heran saya dengan mereka ini. Yuk silakan Arif Abiu. Halo Arif Abiu. Halo Bang, halo. Ya, silakan Arif Abiu nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Udah Bang, udah ya. Muslim. Gimana Bang? Iya, Abang Muslim. Sehat Bang? Sehat. Abang Muslim. Ya Muslim. Oke, silakan Muslim, Bang. Muslim. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan yuk, silakan. Silakan. Hadis dari mana Rasulullah itu menyuruh orang suruh minum air kencing? Coba ulangi sebentar. Itu hadis dari Hadis dari Sahih hadis Muslim, dari Sahih Bukhari. mana? Abu Bakar kata dari YouTube, dari Google atau gimana kan? Oh, baik. Nampaknya mereka ini nggak Iya percaya dengan hadis itu, teman-teman ya. Nggak apa-apa, teman-teman. Kita Ya, masih enggak gini Bang. Soalnya gini Bang.
saya orang Muslim, ya kan? Itu dari kecil atau gimana tidak ada yang namanya hadis Rasulullah menyuruh umatnya untuk minum air kencing. Itu nggak ada. Iya, itulah sebabnya Anda masih jadi orang Islam. Karena dari kecil Anda nggak pernah tahu ini kan? Saya tanya sama abang ya. Yesus sebagai Bapa dan ibarat kata dia dijadikan Tuhan Jangan lari bagi dulu. kamu kan? Jangan lompat-lompat. Jangan kayak kodok lompat kemana-mana. Sebentar. Kita tadi lagi bahas kencing. Kamu bilang bahwasanya dari kecil kamu nggak pernah dengar itu. Tidak pernah dengar bahwasanya orang menyuruh minum kencing onta. Nih, coba ya. Kamu dengarkan ini. Kalau saya ngomong kan kamu nggak percaya. Sebentar. Kalau saya ngomong kan kamu tidak percaya. Betul. Ya, makanya didengerin dulu. Oke, sebentar Anda nih. Coba sebentar. Saya minta waktu 2 menit. 2 menit. Dengar ya, dengar. Perhatikan. Pertama, sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta. Nah, minum kencing onta. Itu ada dalilnya, bukan karangan saya. Bukan itu Ya, oke, dalilnya. sekarang kamu mengakui bahwa Muhammad nyuruh minum kencing onta? Ntar dulu. Makanya jangan nyerocos saja. Saya terangin dulu, ya kan? Sebentar, kamu akui tidak Muhammad nyuruh orang sakit minum kencing onta? Di dalam hadis itu tidak ada, Bang. Terus yang Mana mungkin- yang dikutip Ustadz Firanda tadi dari mana? Namanya orang itu beda-beda, Bang. Oke, Namanya orang. Baik. Kita kalau misalnya itu tahu Buya Yahya tahu? Kalau Bu Yahya tahu. Dan Oke, saya- coba saya- dengarkan ini, dengarkan. Ini ada pertanyaan dari Muslim di pengajiannya. Sabar, Bang. Nih. Orang ibadah ilmu dapat dari Aduh, ini gimana? Ini saya masih ngomong, Bang, jangan panik, Bang. Anda kan menolak bahwasanya riwayat itu benar. Makanya dengerin. Ada orang nanya di pengajian sama Buya Yahya. Dengerin. Nih. Terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang Nggak pertama usah datangnya konyol-konyol dari ibarat dari hamba Allah dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aduh, ini Anda ngomong terus ini gimana? Bolehkah saya ngomong? Ya segantian kan saya tanya. Sedangkan Tuhan Anda ibarat kata Ini dia juga- lari kemana-mana. Jadi gimana? Apakah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad nyuruh minum kencing onta? Sedangkan Tuhan Anda itu untuk ibarat kata bebasin dari salib aja susah. Kenapa Loh, itu jadi Tuhanmu saja sampai sekarang masih di kuburan gimana? Nggak ada hubungannya di situ. Loh, Orang ibarat kata Muhammad ibarat itu kata- Robmu atau bukan? Kalau Rob Muhammad emang Rob gua. Iya, Muhammad Robmu dan dia ada di kuburan, betul? Kenapa Tuhan Anda itu disalib pakai Robmu kolor? di kuburan aja. Sebentar, pelan-pelan. Kamu mempermasalahkan Rob kamu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari salib gitu. Kamu tuh tidak Betul. bisa ibarat kata Robmu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dalam kubur. perlu ibarat kata orang dia manusia juga manusia biasa. Loh, justru karena dia manusia biasa, kenapa kalian jadikan sebagai Rob? Betul manusia biasa kalian jadikan sebagai Rob gimana? Umatnya, Bang. Ada yang salah ngasih topi kayaknya ke dia. Dengar, Arif. Muhammad itu Robmu nggak? Muhammad Rob saya. Oke, dia ada di kuburan nggak? Kalau di kuburan atau gimana dia di dalam hadis itu dia tidak mati tapi diangkat dalam ibarat Oke, kata di jadi surga. Muhammad udah masih hidup atau udah mati? Lah saya tanya balik. Muhammad masih hidup apa udah mati? Hah? Tuhan Anda hidup apa mati? Hidup dong, Muhammad. Gimana? Hidup. Kalau hidup, badan hidungnya juga nggak bakalan kelihatan kan? Loh, Coba kalau jadi Allah hidup nggak? Allah hidup nggak? Allah itu dari hati. Udah dibawa dulu. Udah dibalikin ke kamu. Kamunya memble. Ayo silakan yuk. Gini loh, kalian itu
Jangan membuat satu ukuran yang kalau ukuran itu dikenakan kepada kamu, kamu langsung meninggal. Jangan. Yesus tuh hidup enggak? Ya, mana batang hidungnya kelihatan? Allah hidup enggak? Oh? Oh? Aduh, nekat yang nyata, teman. Tolong ya, tolong. Siap-siap pertanyaanmu tuh dibalikin ke kamu. Logika kamu saya pakein ke kamu loh. Kalau Yesus itu hidup, di mana batang hidungnya? Kalau Allah itu hidup, di mana batang hidungnya? Bukan gitu, pola pikir tuh bukan gitu. Pola pikir kamu akan saya kenakan kepada kamu sendiri. Oh, nekat yang nyata. Ayo, silakan. Kita kasih naik, ada Nurdin saja. Ayo, Nurdin saja. Ya, silakan Nurdin. Selamat malam. Halo Nurdin. Selamat malam. Tunggu dulu, kok nggak bisa buka ini? Saya bantu menyalakan kamera. Sudah sampai di layar. Nyalain Silakan. dulu. Udah. Silakan dinyalakan. Kenapa? Masih belum sehat kayaknya kau Edis ya? Nurdin. Tadi Iya, kami enggak, diskusi. pertanyaan saya jawab, masih belum sehat kau. Nurdin, Terus saja tadi seperti ini. kenapa kamu Mempertuhankan marah-marah? Muhammad dari dulu seperti Nurdin, juga yang tarik kau napas dulu paksakan. Nurdin, tarik Kau napas. mempertuhankan manusia, kau Hembuskan. paksakan kepada orang untuk Tarik mempertuhankan napas, manusia. hembuskan. Iya. Tarik Otakmu napas, kusut, jangan hembuskan. kau paksakan sama orang lain untuk Sudah? kusutnya otakmu. Sudah? Belum sehat kau sekarang. Sudah selesai bicaranya? Itu aja yang kau permasalahkan dari dulu loh. Sudah Kau selesai berubah-berubah. bicaranya belum, Nurdin? Iya? Sudah selesai bicaranya? Enggak berubah-berubah dari dulu. Sakit otakmu, Edis. Sudah selesai bicaranya Kau belum? mempertuhankan manusia, kau bawa kepada orang lain mempertuhankan manusia. Sangat kusut otakmu, Edis. Oke, sudah? Sakit banget. Sudah Sungguh belum? terlalu sakit otakmu, Edis. Sudah belum bicaranya? Enggak, kau udah sehat belum? Iya, sudah selesai bicaranya, nanya biar udah saya belum? tanggapi. Enggak. Kau bilang gitu tadi. Udah selesai saya bicara. Pertanyaan saya, kau udah sehat belum? Justru saya karena sehat mau menyadarkan kalian yang tukang minum air kencing hewan. Tidak, kau sakit banget. Justru otakmu yang kamu kusut, tanyakan Edis. itu sudah Nggak sehat belum? Itu orang-orang seperti ini, nih. Orang yang Ya. minumin air kencing onta ini yang kamu tanya, kamu udah sehat Oh, belum? jangan dibawa Gitu. ke situ. Jangan nanya kau sama saya udah pleset-plesetkan sehat ke belum? sana, Edi. Jangan kau bawa-bawa ke sana, Edi. Jangan kau bawa Sebentar, ke situ, saya tanya ya? sama kamu. Lebih pantas Jangan kamu kau tanyakan tanya-tanya kepada itu. saya Kau sudah sehat belum apa sehat. kepada orang ini? Kamu belum sehat. Nanya Muhammad di dalam kubur dan segala macam. Memang kusutlah otakmu, Gimana? Edis. Iya. Ngomong terus. Kau aja. Kau Caranya Nurdin. Kalau sudah iya. selesai biar gantian. Iya. Dengarkan Sudah dulu, selesai isi belum batok kamu kepalamu bicaranya? itu. Belum selesai. Apa pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Iya, isi batok kepalamu sama seperti kacamatamu. Cuman itu. Dengar? Belum. Cuman banyak, itu ini pertanyaanmu. Banyak. Seminggu ini pertanyaanku nggak pakai selesai, Edis. Terus kapan gantian ngomongnya? Sebelum kau sembuh dari penyakitmu, Ini takkan lebih pakai bagus kau tanyakan ini loh, pertanyaan. Sebelum saya sembuh dari penyakit Nggak ini. usah. Nah, Masa kau bilang saya yang sakit? Yang sakit Saya itu karena- orang minum kencing onta itu yang sakit. karena pertanyaan seperti ini lahir karena otak. Kamu mau minum kencing onta nggak saya tanya? Nah, otakmu kusut. Ini Kenapa pertanyaan kau terakhir tanyain nih. sama Kalau ini saya? kau nggak jawab, berarti kau tempatnya di bawah. Kau mau nggak minum kencing onta? Memang itu rumus kau turunkan. Kalau jumpa Mau nggak orang kau seperti minum ini, kencing kau onta? turunkan. Kalau jumpa Ah, orang lihat seperti udah ini, kau gelagapan, turun, kan? memang itu rumus. Otakmu kusut. Ketawa Terakhir kau nih, dengan terakhir nih. kebodohanmu, Edis. Kamu Apa mau nggak terakhir? minum Lantakan kencing itu. onta? Mau nggak? Memang ini rumus kau turunkan udah nanti. kau di bawah Memang saja. itu. Kau Kalau kesetanan sudah tuh ketemu tadi suruh seperti memang minum kencing onta, kau nggak bisa jawab. Masa kau tanya sendiri? Sudah sehat kau Edis? Yang kau tanya udah sehat tuh ini loh orang yang minum air kencingnya hewan ini.
Itu yang kamu tanya. Kamu sehat bang? Sehat? Itu. Heran saya kali ini. Oke, kita kasih naik ada santri. Oke, santri affiliate. Santri. Ya, selamat malam santri. Panas aja, datang kok setanan. Kenapa? Santri. Selamat malam santri. Halo. Ya, santri silakan nyalakan kamera, yuk. Nyalakan kamera. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, Bang Santri, gimana kabarnya? Yuk. Baik, Om. Mau minum kencing onta nggak, Bang? Ya enggak lah. Enggak mau. Wah, ini tandanya masih sehat, Bang. Masih sehat. Tahu nggak, Bang, siapa yang nyuruh minum kencing onta? Ya sehat lah, ngapain? Kan minum onta bagi yang sakit. Oke, berarti boleh minum air kencing onta. Masih sehat. Waduh, ini gimana ini orang nih? Bang, boleh nggak minum air Tahu kencing dong. onta menurut Muhammad? Boleh bagi yang sakit. Bagi yang sakit. Hadis itu sahih ya? Iya. Sahih Bang, itu. sohi. Iya, Penyakit banyak itu orang muslim. ada waktu itu. Hanya kencing unta yang bisa sembuhkan. Wajar aja, Bang. Iya, jadi Nah, makanya sekarang saya saya bilang tanya ke teman-teman Abang. muslim. Sebentar. Jadi yang Penyakit saya itu bilang masih kepada ada teman-teman nggak sekarang? muslim, kencing onta itu di dalam hadis itu hadisnya sahih, riwayatnya sahih. Betul? Bukan karangan saya. Betul, Bang? Betul, Bang. Ya sudah poinnya sudah selesai, Bang. Betul. Silakan. Silakan, Nah, apa ini. yang mau Anda Coba Abang utarakan? lihat jurnal-jurnal yang lain itu. Jadi jurnal-jurnal yang ada itu menyatakan bahwa kencing unta itu memang ada khasiatnya. Ada khasiatnya. Jadi Anda setuju ya bahwa di rumah sakit coba Islam. aja di Google aja. Oke. Jadi Anda setuju bahwa di rumah Ya sakit nggak ada, sakit penyakitnya Islam juga sudah nggak ada, Bang. Aduh, ini orang. Oke, Bang, dibawa Penyakitnya dulu, udah Bang. nggak Ini ada. delay, Abang mau- dibawa dulu, tidur dulu. Kita kalau ngomong sama orang kayak begitu kita susah, teman-teman. Itu sinyalnya delay. Jadi suara kita sama dia tangkap lambat ditangkap. Jadi kita setengah mati. Oke ya, ayo. Kita kasih naik ada Habib. Oke, Habib. Ya, ini teman-teman ada 15.900 orang di TikTok dan yang menonton di YouTube ini ada 4.900 orang ya secara live ya. Ya, silakan. Habib. Ya, Muslim, Bang. Ya. Ya, silakan, Bang. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan, Bang. Tidak, saya nonton dari tadi ini kan kencing onta terus ini. Ya, karena mereka mengingkari bahwasanya Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Nah, itu. Apakah Anda termasuk orang yang mengingkari Muhammad menyuruh orang minum kencing onta? Saya tidak pernah mengingkari kitab saya ataupun itu kan, itu bagi ada yang mempunyai penyakit. Seandainya penyakit ini boleh disembuhkan pakai air kencing, boleh. Kan itu sebagai syarat. Oke, jadi menurut Anda kalau muslim sakit dia minum kencing onta, betul? Kalau muslim sakit belum tentu lagi itu obatnya yang air kencing onta juga. Loh, gimana sih? Bang, hadis itu, sebentar Bang. Hadis itu riwayatnya bagaimana? Itu kan hadis penyakit, macam penyakit, cuman itu saja yang bisa menyembuhkan. Enggak, ngarang saja. Oke, saya tampilkan saja hadisnya. Enggak, Bang, saya tampilkan hadisnya. Ini Anda ini ngomong berdasarkan hawa nafsu. Oke, coba Abang baca ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Oke, coba Abang baca yuk, baca. Diriwayatkan
Diriwayatkan dari Baca saja. Abang nggak bisa baca? Nah, bacakan saja biar saya memahami. Oke, baik, saya bacakan karena Anda buta huruf seperti Muhammad. Oke, baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita, ada sejumlah orang dari suku Ukel dan Uranah datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Sakitnya itu demam, Bang. Demam biasa. Oke? Karena mereka itu nggak betah di Madinah karena cuaca. Sejumlah, bukan semua umatnya, sejumlah. Iya, sejumlah suku Ukel. Ini kan masalah penyakitnya. Anda bilang kan sakitnya sakit tertentu. Ini kebohongan Anda ini, dustamu. Dustamu mengatakan itu sakit tertentu, nggak benar. Itu sakit demam biasa. Ya, nah, ketika itu diperintahkan karena mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah karena suhu ya. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka meminum air kencingnya. Betul? Iya. Nah, betul. biar abang tahu nih, sekarang orang-orang Muslim banyak yang minum air kencing onta ini. Banyak. Itu kan karena ada penyakit, bukannya semuanya juga. Iya, berarti Anda setuju bahwa kalau Muslim itu sakit, mereka minum kencing onta? Setuju, saya setuju kan? Setuju. Saya setuju. Bagi yang penyakit. Saya yang tidak ada penyakit macam itu mau minum itu untuk apa? Jadi kalau sakit menurut Muhammad minum kencing onta enggak? Itu kan sebagian. Itu makanya pahami, baca itu harus memahami. Mereka nggak Sebagian, mau minum kencing onta. Nih Bang, kenapa abang tidak mau jadi seperti ini? Ini loh. Saya kasih contoh nih Bang ya. Orang-orang yang minum air kencing onta nih Bang. Nih, lihat nih. Kelihatan Bang? Nih. Kelihatan? Iya. Ini. Siapa nih Bang? Nih. Air kencing unta, silakan diminum, monggo. Untuk testimoni, ya, lagi obat. Ya, yang banyak Bang ya. Ayo. Itu kan sunnah dia. Sunnah melakukan dapat pahala, tidak meminum pun dia Minum air mendapatkan kencing dosa onta juga. gimana? Alhamdulillah pahit. Ini rombongan orang-orang yang Muhammad sudah menjadi penguasa di hidupnya. Itu kan, makanya harus memahami sebagian. Itu sunnah bukannya wajib. Iya Bang, intinya kalau Muhammad mengatakan orang kalau sakit minum kencing onta, umat muslim melakukannya, betul? Iya, sebagian yang bagi itu sunnah. Bang, bukan kutanya wajib. dulu sama abang, hewan mau nggak Bang minum kencingnya Bang? Saya. Hewan Bang, mau nggak hewan minum kencingnya? Oh, tanyakan hewan mau nggak minum air kencing itu. Bang, abang pernah lihat nggak hewan? Pernah lihat hewan? Iya. Lihat nggak? Coba suruh dia minum kencingnya sendiri, mau nggak dia? Mau nggak dia minum kencingnya sendiri? Kucing itu obat bagi lukanya kencing. Air kencing kucing itu obatnya dia itu. Nggak, Di kucing bagian mau nggak minum badannya. kencingnya dia sendiri? Maulah karena ada Mau. penyakitnya. Udah Bang, belajar dulu ya, belajar dulu. Berat ini orang biasa ngobrol nanti sakit kepala.